Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek UAS Mobile Programming kami yang berjudul Catering Apps, yaitu sebuah aplikasi pemesanan catering yang berbasis Android. Nah, aplikasi ini kami rancang untuk memudahkan pengguna dalam mencari, memesan, dan membayar layanan catering langsung dari smartphone mereka. Nah, dengan tampilan yang user friendly dan fitur yang lengkap, jadi kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Ilyas Ramadan Syarif, lalu ada Egy Febriansyah, lalu yang terakhir ada Fatsaid Winantio. Nah, kami akan bergantian membawakan penjelasan dari berbagai bagian aplikasi, mulai dari desain, sistem kerja, sampai progres projectnya, dan beberapa simulasi nanti. Nah, latar belakang dari proyek ini adalah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan catering yang praktis dan cepat. Nah, kami ingin membuat sebuah solusi digital yang mempermudah proses pemesanan makanan secara online. Nah, tujuan kami adalah membuat aplikasi yang tidak hanya mudah digunakan, tapi juga bisa digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari personal user sampai pemilik usaha itu sendiri. Nah, karena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap makanan praktis dan cepat, banyaknya pekerja, mahasiswa, dan keluarga yang membutuhkan solusi efisien untuk makan siang dan malam. Nah, permasalahan yang sering terjadi di beberapa kalangan, mungkin seperti aplikasi delivery makanan yang ada saat ini sering rumit, loading lama, atau tidak fokus pada paket-paket hemat. Nah, mungkin juga pengguna kesulitan menemukan paket makanan sehat dan murah dalam satu aplikasi. Nah, kenapa kita membuat aplikasi catering apps ini, yaitu memiliki beberapa tujuan seperti membuat aplikasi sederhana, cepat, dan nyaman untuk memesan paket makanan. Lalu bisa menyediakan berbagai kategori paket, hemat, sehat, event, dan fast food. Nah, menyediakan beberapa fitur pemesanan cepat dan riwayat pesanan. Nah, ada beberapa fitur utama dari catering apps kita ini, yaitu diantara lain ada register dan login, lalu ada order dan tambah jumlah pesanan, halaman home dengan kategori makanan, lalu riwayat pesanan dan tambah tombol pesan lagi. Nah, ada beberapa pekerjaan atau kerjasama tim yang kita lakukan dalam proyek ini, seperti kita membuat Scrum ya teman-teman. Nah, Scrum sendiri akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Jadi, berikut adalah pembahasan Scrum. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh Saudara Ilyas. Saya di sini sekarang ingin menjelaskan Scrum-nya ya. Di sini terdapat UI-nya. Untuk UI kita pengerjaannya dari tanggal 20 Mei sampai 22 Mei ya. Ini isinya, nah kurang lebih begini covernya. Nah selanjutnya ada UX-nya. Kita pengerjaan untuk UX-nya di tanggal 1 Mei sampai tanggal 5 Mei. Nah, untuk gambarannya seperti ini kurang lebih. Nah, selanjutnya saya ingin melihat di bagian halaman register. Nah, kurang lebih begini untuk covernya register dan pengerjaannya tanggal 22 Juni sampai 24 Juni ya. Selanjutnya ada tampilan menu. Kita pengerjaannya dari tanggal 9 Juni sampai 12 Juni. Dan selanjutnya yaitu riwayat pesanannya yang kita kerjakan dari tanggal 22 Juni sampai 23 Juni. Kurang lebih tampilannya begini. Selanjutnya ada menu 1, menu 2, menu 3, dan menu 4. Baik,
cukup untuk penjelasan Scrum-nya. Nah, dalam pembahasan Scrum tadi, dalam mengerjakan project ini, kami menggunakan metode Scrum. Nah, kami membagi pekerjaan ke dalam beberapa sprint yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di dalamnya terdapat bagian progress seperti backlog, sprint to do, in progress, dan done. Jadi, masing-masing dari kita memiliki role untuk mengerjakan project ini dan bisa update untuk pengerjaan proyeknya ini sampai di mana dan apa yang akan diselesaikan seperti itu. Lalu kita juga ada storyboard. Jadi storyboard itu sendiri nanti akan dijelaskan oleh rekan saya juga. Nah, mungkin untuk storyboard akan kita tampilkan. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan storyboard dari Catering Apps. Tema dari kelompok saya. Oke, yang pertama tahap pertama, halaman yaitu pendaftaran, register page, nama scan, register screen, deskripsi halaman untuk pengguna baru yang ingin membuat akun di aplikasi. Tujuannya mengumpulkan data dasar seperti email, username, password dari pengguna baru untuk proses registrasi. Oke. Nah, elemen UI-nya itu seperti header, ilustrasi makanan, sama seperti halaman login, konsisten untuk menjaga branding aplikasi, judul utama, yaitu text welcome, subtext sign up to your account, fungsinya menyambut pengguna baru yang ingin mendaftar. Lalu yang ketiga, input field, yaitu email, yang terdiri dari placeholder, masukkan email, label yang ada email address, fungsinya pengguna memasukkan alamat email valid. Yang keempat, input field, username, yang terdiri dari placeholder, masukkan username, label username, fungsi, pengguna memilih nama pengguna unik. Yang kelima, input field atau password, yang terdiri dari placeholder, masukkan password, label password, icon mata, toggle visibilitas password, fungsi pengguna membuat kata sandi untuk akun. Yang keenam, tombol register, yang terdiri dari label, register, warna merah, fungsi mengirimkan data pendaftar ke sistem. Yang ketujuh, footer text. Teksnya yaitu hungry, let's continue with this. Fungsinya menarik pengguna untuk melihat fitur lain, kemungkinan fitur eksplorasi makanan atau menu. Nah, flow navigasinya itu user memiliki tombol register dari halaman login, diarahkan ke halaman ini, user mengisi email, username, password. Lalu klik tombol register, jika berhasil diarahkan ke halaman utama atau menu. Jika gagal, tampilan error atau highlight input yang tidak valid. Lalu opsi lainnya, scroll ke bawah atau swipe, membuka eksplorasi makanan atau menu. Nah, tahap kedua yaitu tampilan awal aplikasi, login page. Name scan, login screen, deskripsi halaman pertama yang dilihat pengguna saat membuka aplikasi, digunakan untuk masuk ke akun pengguna, tujuan mengautentikasi pengguna sebelum mengakses fitur utama aplikasi. Nah, di sini ada elemen UI-nya yang terdiri dari yang pertama header, ilustrasi makanan, posisi pusat atas halaman. Fungsinya memberikan nuansa aplikasi kuliner, kemungkinan aplikasi restoran atau catering. Judul utama, text welcome, subtext login to your account, fungsi menyambut pengguna dan menjelaskan tindakan selanjutnya. Input field, username yang terdiri dari placeholder, masukkan username, label username, fungsi pengguna mengisi nama pengguna. Yang keempat, input field, password, terdiri dari placeholder, masukkan password, label password, icon mata untuk toggle visibilitas password, fungsi pengguna mengisi kata sandi. Yang kelima, tombol login, label login, warna merah, fungsi mengautentikasi akun dan masuk ke aplikasi. Yang keenam, tombol register, label register, warna merah, fungsi mengarahkan pengguna ke halaman pendaftaran akun. Yang ketujuh, footer text, text hungry, let's continue with this, fungsi mendorong pengguna untuk lanjut, kemungkinan muncul menu atau fitur ekspor. Flow navigasi, user membuka aplikasi
menemukan halaman login scan ini, user memilih mengisi username dan password login. Jika berhasil diarahkan ke halaman beranda atau menu. Jika gagal, tampil pesan error. Klik register diarahkan ke halaman daftaran akun. Opsi tambahan scroll ke bawah atau swipe bisa diarahkan ke isolasi menu berdasarkan filter teks. Tahap ketiga, home screen, beranda aplikasi. Nama scan home screen, deskripsi halaman utama setelah pengguna berhasil login register, menampilkan pencarian lokasi, kategori menu, dan paket makanan populer. Tujuannya memberikan akses cepat berbagai kategori makanan dan promosi trending. Elemen UI-nya adalah greeting section. Yang pertama, text welcome, fungsi menyambut pengguna ke dalam aplikasi. Yang kedua, search bar, placeholder, search spot, package. Ikonnya search, fungsi pengguna dapat mencari makanan atau paket. Lokasi dan riwayat, lokasi saat ini Margonda, Jawa Barat, ikon lokasi merah. Tombolnya order history warna hijau, fungsinya mengakses riwayat pesanan sebelumnya. Yang keempat, kategori makanan. Label kategoris, list kategori dengan ikon visual, complete pack, saving pack, healthy pack, fast food, event packs, and others. Fungsinya navigasi cepat berdasarkan jenis paket makanan. Yang lima, new dan trending section. Yaitu label new dan trending menampilkan menu populer dengan gambar dan jumlah suka. Contoh menu 1, 2200 disukai. Flow navigasi. User berhasil login atau register diarahkan ke home screen. User dapat mengetik di kolom pencarian hasil pencarian. Klik lokasi, ubah lokasi, klik order history atau pesanan sebelumnya, klik kategori makanan, itu halaman list makanan sesuai kategori, dan scroll ke bawah, lihat makanan trending, klik salah satu menu dan lalu halaman detail makanan. Lalu tahap keempatnya, kategori menu, complete package. Nama skin, complete package screen. Deskripsi halaman ini menampilkan daftar makanan dalam kategori complete package. Tempat pengguna dapat memilih dan menambahkan makanan ke keranjang. Tujuannya memberikan pilihan makanan lengkap dengan harga satuan dan jumlah pesanan. Elemen UI-nya, yang pertama header dan navigasi teks judul complete pack, icon pada kembali ke halaman sebelumnya, notifikasi alamat yaitu pita merah, pastikan alamat penerima sudah benar ya. Informasi pengantar, harga untuk satu porsi, estimasi 25 menit. Fungsi mengingatkan pengguna untuk verifikasi alamat, daftar menu paket. Edisi ketiga, masing-masing item menampilkan gambar makanan, nama paket 1 hingga 4. Harga contoh 10.500, promo contohnya promo 50% pada paket 1. Nah, selektor jumlah min 0 plus. Fungsinya menambah atau mengurangi jumlah pesanan tiap paket. Yang keempat, bagian bawah yaitu stick footer, ringkasan jumlah item dan total harga. Contoh 0 item sama dengan 0 rupiah. Tombol merah, pesanan sekarang, fungsi mengirim pesanan ke proses checkout. Flow navigasinya dari halaman home, klik kategori complete pack, lalu di halaman complete pack screen, pengguna membaca informasi estimasi dan harga per porsi, memiliki paket makanan, melihat total item dan harga di bagian bawah. Klik pesanan sekarang untuk checkout, lalu klik tombol back, kembali ke halaman kategori utama. Tahap kelima, komponen cart menu 1. Nama komponen, menu cart komponen, deskripsi elemen UI yang menampilkan informasi ringkas dari satu item menu, biasanya digunakan dalam bagian new and trending atau hasil pencarian. Tujuan memberikan preview visual dan popularitas suatu menu dan memungkinkan navigasi ke detail menu. Elemen UI-nya yaitu yang pertama gambar menu, isi 3 kotak makanan bento warna putih dengan variasi lauk. Fungsinya menarik perhatian pengguna melalui visual makanan yang menarik. Yang kedua, nama menu, teks menu 1, format bold, hitam tebal. Yang ketiga, jumlah like atau popularitas. Teks 2200 disukai, icon save menunjukkan menu favorit atau unggulan. Flow navigasinya, ada user melihat menu di beranda atau bagian trending, klik pada salah satu menu card, diarahkan ke halaman detail menu, menampilkan deskripsi lengkap, komposisi harga, opsi pesan. Tahap ke-6, komponen card menu kedua, nama komponen, menu card, komponen, deskripsi komponen kartu visual untuk menampilkan informasi ringkas tentang menu makanan tertentu. Tujuannya memberikan gambaran cepat tentang menu populer dan kemungkinan pengguna untuk mengakses halaman detail makanan. Elemen UI-nya, yang pertama gambar menu menampilkan 3 lunchbox bertema karakter lucu seperti bento animal, theme,
Background warna pastel, ungu, hijau, kuning. Fungsi menarik perhatian pengguna melalui estimasi makanan, judul menu, teks menu 2, warna teks hitam bold, popularitas menu, ada teks 1220 disukai, icon step atau hook, simbol makanan favorit. Fungsi menunjukkan seberapa populer menu tersebut. Flow navigasinya terdiri user melihat menu 2 pada homepage atau trending, lalu user klik pada card ini. Navigasi diarahkan ke halaman detail menu 2, konten halaman selanjutnya. Detail bahan, harga, deskripsi, tambahan keranjang atau langsung pesan. Tahap ketujuh, komponen card menu 3. Nama komponen menu card komponen. Lalu deskripsinya komponen UI individual yang menampilkan petinjau singkat dari menu makanan. Menu 3. Tujuannya memberikan gambaran ringkas dan akses cepat ke halaman detail makanan. Lalu ada elemen UI-nya. Yang pertama gambaran menu. 3 kontak makanan berisi makanan sehat yang terdiri dari sayur, udang, dan buah. Diletakkan secara bertumpuk miring di atas meja pink muda. Fungsinya itu visual menarik dan unik, menciptakan kesan kreatif dan modern. Lalu nomor 2-nya nama menu. Teks menu 3 gaya bold hitam. Yang ketiga jumlah likes atau popularitas, teks 345 disukai, icon save heart, simbol makanan favorit. Fungsinya menunjukkan minat pengguna terhadap menu tersebut. Lalu kalau navigasinya, yaitu pengguna menemukan menu 3 di halaman home, menu dan trending, kategori, pencarian, lalu klik pada menu 3. Setelah itu navigasi ke halaman detail menu 3, informasi di halaman lanjutan. Terdiri dari detail bahan, estimasi waktu, harga, lalu tombol tambahan keranjang atau pesan sekarang. Tahap 8, komponen card menu 4, nama komponen menu card, komponen, deskripsi atau visual menu makanan yang digunakan untuk menampilkan pertinjau singkat dari menu 4. Tujuannya menyediakan tampilan menarik untuk makanan, menunjukkan popularitas, dan memberi akses ke detail menu. Elemen UI-nya, yaitu yang pertama gambar menu, tampilan 2 kotak makanan sehat berisi sayur, udang, telur rebus, dan buah. Diletakkan di atas alas berwarna pastel hijau, krim, dan pink dengan sendok garpu kayu. Fungsi memberikan kesan sehat, segar, dan estetik. Nama menu, teks menu 4, gayanya bold berwarna hitam. Lalu jumlah disukai, likes, teks 590 disukai, icon topi koki. Fungsinya menunjukkan tingkat popularitas dari menu. Lalu flow navigasinya yaitu terdiri dari user melihat menu 4 pada halaman home, lalu kategori makanan, hasil pencarian, lalu klik pada kartu menu 4, navigasi ke halaman detail menu yang berisi deskripsi lengkap menu, komposisi dan nilai gizi, harga dan estimasi waktu, opsi tambahan ke keranjang atau langsung pesan. Tahap 9, riwayat pesanan screen. Nama screen, riwayat pesanan screen. Lalu deskripsi halaman yang menampilkan daftar pesanan sebelum yang telah dilakukan oleh pengguna. Lalu tujuannya memberikan pengguna akses ke histori pembeli mereka sekaligus memungkinkan pemesanan ulang dengan mudah. Elemen UI-nya yang pertama header navigasi, teks riwayat pesanan, ikon panah ke kiri, kembali ke halaman utama, lalu warna latar merah konsisten dengan tema aplikasi. Yang kedua, kartu riwayat pesanan, judul complete pack, jumlah item 1 item, status makanan sudah diantar, tanggal pesanan 15 Juni 2025, harga total 10.500, tombol pesanan lagi, warna merah offline, fungsi mengulang pesanan yang sama ke keranjang. Flow navigasinya terdiri dari user berada di halaman utama, klik tombol order history, lalu navigasi ke halaman riwayat pesanan screen, lalu user dapat melihat daftar pesanan. Klik pesan lagi, menambahkan item ke keranjang, klik panah ke kiri untuk kembali ke home. Oke, mungkin terima kasih dari saya presentasi mengenai penjelasan storyboard dan mockup dari Figma tersebut. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dari teman saya, Mas Egi atau Mas Ilyas. Sekian, terima kasih. Nah, setelah storyboard, kami juga lanjut ke pembuatan desain UI di Figma ya.
Kami membuat sekitar 10, kurang lebih 10 slide menampilkan keseluruhan tampilan antar muka user yang interaktif dan responsif. Nah, berikut mungkin akan disimulasikan juga oleh rekan-rekan saya terhadap mockup atau simulasi dari catering apps-nya itu sendiri. Hai guys, di sini saya ingin melanjutkan tugas presentasi kelompok saya tentang tema catering apps. Di bagian saya ingin menampilkan mockup dari desain dari tugas catering apps kelompok kami yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Mas Ilyas dan Mas Egi. Nah, di sini tampilannya di situ ada registrasi sebelum memasuk aplikasi. Di situ ada masukkan email, username dan password. Dan di situ ada tampilan pemesanan dan paket-paket dan riwayat pemesanan dan berbagai menu dari menu 1, menu 2, menu 3, dan menu 4. Nah, di sini saya selanjutnya ingin menjelaskan tentang storyboard dari sebuah mockup ini. Nah, aplikasi kami dibuat menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Java dan XML. Jadi ada beberapa fitur utama yang sudah kami implementasikan, antara lain seperti yang sudah tadi dijelaskan atau diperlihatkan di simulasi mockup-nya juga. Ada registrasi dan login, menu catering dinamis, pemesanan dan keranjang, riwayat transaksi, pembayaran melalui metode transfer. Nah, lalu berikut juga ada beberapa hasil codingan dan testing dari aplikasi Android itu sendiri yang kami jadikan tumpuan untuk project ini. Baik, sekarang saya ingin menampilkan proyek kami yang berjudul Catering Apps di Android Studio. Kita run dulu untuk melihat proyeknya. Kita geser ke tengah aja biar lebih jelas ya. Nah, di sini ada menu login. Kalau yang sudah register bisa langsung login aja, tapi kita kasih tahu tutorialnya aja. Pertama kita register aja, masukkan email, masukkan register, username sorry, dan password. Selanjutnya kita register saja. Nah, sekarang kita login, masukkan username yang tadi kita buat. Langsung kita isi password sesuai dengan yang kita regis tadi dan kita login aja. Nah, di sini ada tampilan menunya. Kita ada lokasi tentang catering kita ya, dan ada history order. Nah, di sini ada menu-menu, ada kategori dan makanan yang lagi trending atau best seller lah di catering kita ya. Ada 4 menu yang best seller. Di sini kita coba, nah, mau pesan. Di sini kita paketan untuk pemesanannya. Ada paket 1, paket 2, paket 3, paket 4. Kita coba paket 1 aja. Kita pesan ya. Nah, dia langsung ke history order. Nah, ini yang kita sudah order tadi. Otomatis langsung diakses untuk membuat pesanan yang kalian pesan. Mungkin sekian dari penjelasan tentang aplikasi catering aplikasi kami.
Nah, berikut adalah simulasi-simulasi yang bisa kami tampilkan, yang tadi sudah ditampilkan oleh rekan saya sendiri. Untuk simulasi dari Android Studio, yang yaitu basic dari project kami itu sendiri. Nah, kami juga telah melakukan testing untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik. Kami menggunakan emulator dan juga real device untuk pengujian. Nah, tantangan yang kami hadapi adalah saat integrasi halaman dan penyesuaiannya UI agar konsisten. Namun semuanya berhasil kami atasi berkat kerjasama tim. Kesimpulannya, aplikasi catering ini bisa menjadi solusi digital bagi penyedia jasa catering dan pelanggan yang ingin memesan dengan cepat dan efisien. Nah, kami sangat menikmati proses pembuatannya karena kami belajar langsung bagaimana cara membangun aplikasi mobile dari nol, mulai dari perencanaan, desain, hingga implementasi. Jadi mengembangkan aplikasi pemesanan makanan sederhana dengan fitur inti, kendala selama pengembangan itu opsional. Harapan pengembangan selanjutnya bisa kita lakukan jika kondisi dan teman-teman lainnya juga memadai ya. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Semoga presentasi ini bisa memberikan gambaran jelas mengenai proyek yang telah kami kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.